Ada Shola. Oh, Cok, di grup itu, Cok. Cari kalian. Kita pertanyaan itunya. Hai Trisha. The only Adeline. Wow, kakak Adel sudah bergabung. Siapa lagi? Wah, Aca Sianturi. Halo, selamat Sabtu sore. Suaranya ini dong, bocor dong. Selamat Sabtu sore. Wow. Nah, kita sambil tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Dan narasumber kita pada hari ini, pada udah baca flyernya kan? Udah tahu kan ya? Narasumber kita siapa? Ada Amang Pendeta Pilihan. Siapakah beliau? Pada penasaran? Nanti kita kasih tahu lagi. Ya, Inang Yanti sudah bergabung. Selamat Sabtu sore, Inang. Aku undang untuk ikut ya, Inang Yanti. Oke, siapa lagi nih? Wah, ini masih kakak-kakak guru sekolah minggunya yang pada hadir. Adik-adiknya mungkin on time. 15.24 sekarang. Kita akan mulai di jam setengah. Ini siapa yang bergabung sama kita? Halo. Halo. Halo, Kak. Hai, Inang. Mohon maaf, kameranya masih gelap, Inang. Oh iya, terbalik berarti. Sebentar ya, Kak. Iya. Oh, ada Kakak Angel di situ. Wah, ini banyak kakak guru sekolah minggunya nih, adik-adiknya. Boleh kakak guru sekolah minggunya diajak juga adik-adiknya untuk hadir. Ada emang calon sintua kita juga di sini. Aca, selamat Sabtu sore, Aca. Hai, Inang. Selamat Sabtu sore. Inang, kita tunggu sebentar ya, Amang Pilihan belum bergabung bersama kita. Dan adik-adik juga masih banyak yang belum bergabung nih. Inang, apa kabar, Inang? Oh, puji Tuhan, sehat. Gimana nih Kak Fani, adik-adik semua nih, sekolah minggu yang udah gabung, gimana kabarnya? Wah, gimana kabarnya? Coba tulis di kolom komentar gimana kabar kalian hari ini. Adakah yang hari ini sedang galau? Hai Kak Moderator. Oke, Amang Pilihan sudah bergabung. Kita undang dulu ya Amang Pilihan untuk bergabung ya. Amang Pilihan. Yes. Oh, sudah datang. Amang. Halo, hai guys. Amang mohon maaf kameranya masih off, Amang. Ya, oke kamu apanya? Masih coba di Kameranya. Iya, masih di Di mana? kamera belakang Amang itu. Oh ini kena. Oh, Yes. Wah, akhirnya kita melihat wajahnya, Amang. Selamat hari Sabtu sore, Iya. Amang. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Selamat weekend. Weekend kita diisi dengan kegiatan berguna ya hari ini ya. Nah, Yes. kita masih tunggu adik-adik yang untuk hadir ya karena, waduh, ini masih kebanyakan guru sekolah minggunya ini. Mana ini Oh, gitu. adik-adiknya? Mungkin karena mereka online. Mungkin karena mereka online. Jadi, mereka Oh iya. hadirnya Jadi persis jam. 15.30. Perkenalkan, ini ada Inang pendeta kami. Inang pendeta Halo yang... Iban, ini Iban saya ini tahu, Iban saya.
Pendeta sama dari saya. sama sore. Selamat sore, Halo Amang. Yanti, Sehat, Amang? Ya, Mas sehat? Amang. Ih, cantik sekali kau, Ya, Baiban. bisa bertemu. Makasih, Amang. Ah, iya, iya, iya. Baik, Amang ya. Oke. Senang bisa bertemu Amang di sini. Jadi narasumber kami. Amin. Ya mudah-mudahan bisa ma- apa berguna. Amin, 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 Iya, Amang. iya, iya, iya. Amin. Sabar ya, Amang. Kita tunggu adik-adiknya dulu ya, Amang ya. Ya kan, Oke. Kak Fani ya? Iya, kita tunggu Apanya? sebentar ya adik-adiknya karena Iya, masih iya, banyak yang ditunggu belum aja. bergabung. Iya, kita Adik-adik, tunggu aja. kalau ya adik-adik kalau mau saling menyapa boleh loh ditambah di kolom komentar. Apa kabar kalian? Boleh juga kasih love-nya biar banyak love-love-nya. Iya. Love-love. Iya, biar ini kekinian kita, kekinian. Amang Pendeta ini sudah sangat kekinian kita dengan guys. Iya. Guys, anak-anak sekolah minggu, anak remaja ya. Udah Anak yang remaja-remaja remaja, ini sekarang ini. Hmm. sasaran kita Hai itu. remaja-remaja yang cakep, yang cantik. Ah, Nice to meet hai you. juga dong, Amang. Gimana? Boleh loh adik-adiknya boleh tulis di kolom komentar menyapa Amang Pendeta, Pendeta pilihan. Iya. Ini baru pertemuan pertama kita ya Amang ya di SHKBP Bogor Iya. ya. Iya. Amang selamat hari Minggu. Dan saya baru ini pengalaman pertama ini apa pergunakan aplikasi IG. Tadi Sama dong, Amang. Saya juga baru pertama kali pakai IG ya. Instagram. Iya, Iya, iya. Bang. Jadi masih gagok-gagok ini. Iya, ini makanya lagi dipandu sama dosen ini dibantu. Iyalah. ya, adik-adiknya yang lain coba diajak teman-temannya untuk gabung daripada Sabtu sore kita diam saja di rumah atau ngegalau atau malah nonton-nonton yang lain di Instagram. Iya. Nge-share ngeliat-liat akun para selebritis, mendingan gabung di IG Live Sekolah Minggu. IG Live Sekolah Minggu, yeay. Hari ini kita kedatangan narasumber kita Amang Pendeta pilihan dan juga didampingi oleh Inang Pendeta kesayangan kita. Hai Amang Inang dari Anak Nimo, hai juga. Kemudian, oke. Ya, sedikit informasi adik-adik, selamat hari Sabtu semuanya. Ini adalah IG Live perdana Sekolah Minggu. Jadi ini adalah proyek barunya Sekolah Minggu dengan memanfaatkan media sosial yang lagi in banget, yang kakak yakin hampir semua anak Sekolah Minggu tahu dan punya, yaitu Instagram. Nah, Instagram Live ini akan diadakan setiap 2 kali dalam 1 bulan nih, di minggu kedua dan minggu terakhir setiap bulannya. Ini adalah IG Live pertama dan ini dilaksanakan di akhir bulan dan di pertengahan bulan nanti adik-adik. Dengan pembicara dan narasum yang berbeda dan pastinya tema-tema yang juga berbeda. Nah, terus Amang dan Inang ini khususnya IG Live ini untuk anak-anak sekolah minggu, Horong 2 dan Horong 3. Horong 2 itu kelas 4, 5, 6 SD dan Horong 3 remaja yaitu kelas 7, 8, dan 9 SMP Amang dan Inang. Jadi itu sebenarnya sasaran khususnya penonton dari IG Live ini, tapi tidak menutup kemungkinan buat adik-adik sekolah minggu yang sudah lulus, kakak dan abang yang sudah lulus di remaja dan Aposo, ataupun dari gereja-gereja lain yang mungkin pengen juga nih ikutan bergabung dan ikutan mendengar tentang bagaimana cara hidup kita, anak-anak terang, anak-anak Kristen di masa sekarang ini, pengen tahu dari mengisi waktunya daripada tadi seperti yang aku bilang scrolling yang scrolling apa Instagram selebritis, feed itu, mendingan kita sama-sama nonton ini supaya bisa punya insight baru, pandangan baru tentang kekristenan ya Amang ya. Wah, sudah banyak yang Norma Simanjuntak, halo Amang Pendeta dan anak-anak guru sekolah minggu. Hai. Tuh, ada hai-hainya. Halo Dharma. Jadi anak-anak sekolah minggu sekarang bisa lihat kita ya? Bisa lihat dong. Kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Nggak bisa, Mang, tapi mereka kalau berkomentar bisa.
Oh iya, Amang iya. bisa nih di scrolling, bisa melihat nih, mereka banyak berkomentar nih. Mengucapkan selamat hari Sabtu katanya. Mm-mm. Si Leo, Leo baru bergabung. Siapa lagi Berkat nih Samosir. baru bergabung? Katrina. Halo Katrina. Ini inang seksi kami, ketua seksi Oh kami. iya, Iya, itu section Katrina ya? ketua Hmm. seksi. Iya, adik-adik, karena sudah banyak yang hadir, kita mau memulai IG Live ini. Nah, IG Live ini kalau kita buka, tentu saja kita buka dulu di dalam doa. Untuk itu, aku menyerahkan kepada Inang Pendeta Yanti Sitohang untuk membuka dalam doa serta memberikan sedikit ini ya tujuan dan kenapa sih IG Live ini kita buat seperti itu, Inang. Silakan Inang Pendeta Yep. Yanti. Kita berdoa sebelum kita memulai live kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih merasakan sukacita yang baru setiap hari karena berkat Tuhan yang selalu menyertai dan menolong hidup kami, dan kami bisa saat ini bertemu secara live bersama Amang Pendeta Panjaitan sebagai narasumber kami, guru sekolah minggu Kak Fani, dan juga adik-adik kami yang sudah bergabung pada saat ini, dan kami juga memohon kepada Tuhan di mana saat ini kami akan melaksanakan peresmian Instagram Live tengah-tengah gerejamu HKBP Bogor, yang mana media ini akan kami pakai untuk mewartakan kemuliaan Tuhan yang dapat menumbuhkan iman adik-adik kami sekolah minggu secara khusus tengah-tengah dunia sekitarnya di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang bisa saja perhadapkan bagi mereka. Oleh karena itu, kami serahkan pertemuan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pelaksana yang sudah bekerja dengan giat dalam terwujudnya peresmian hari ini. Begitu juga dengan Amang Pendeta kami, narasumber kami, Amang Pipanjaitan. Biarlah hikmat-Mu juga menyertainya, supaya beliau dapat memaparkan bagaimana secara bijak untuk menggunakan medsos. Dan kiranya semua yang Amang Pendeta kami ini paparkan dapat menjadi bekal bagi kami, adik-adik kami, untuk juga bijak dalam keseharian memakai medsos dan benar-benar dapat mewujudkan kerajaan Tuhan tengah-tengah dunia. Terimalah permohonan kami ini karena di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, secara khusus di sini ya, yang kami hormati Amang Pendeta, Amang P. Panjaitan. Terima kasih Amang sudah hadir di tengah-tengah live Instagram live gereja kita HKBP Bogor. Begitu juga terima kasih juga buat Kak Fani dan guru-guru sekolah minggu yang lain ya, yang sudah berusaha untuk membuat acara ini berlangsung untuk peresmian Instagram Live tengah-tengah gereja kita. Dan tentunya sebagaimana tadi Kak Fani sudah jelaskan, di tengah-tengah kita di era globalisasi ini kan mengakses media sosial itu kan sudah menjadi makanan sehari-hari kita dan menjadi suatu kebiasaan yang sulit dipisahkan oleh banyak orang. Dan hampir semua orang pastinya akan membuka smartphone-nya setiap waktu dan secara otomatis akan mengakses akun media sosialnya. Entah itu untuk bertukar pesan atau mencari suatu informasi di internet, ya. Dan umumnya kan
orang-orang kan banyak menggunakan ya media-media sosial semacam WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lain-lain sebagainya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, dan untuk itu dalam hal ini gereja kita melihat perkembangan medsos itu. Jadi di sini gereja kita merasa penting sekali untuk juga memakai sarana itu ya untuk bisa menarik ya minat dari terutama anak-anak sekolah minggu kita ya secara khusus. Dan di sini Instagram gereja kita secara live itu ya akan menyampaikan untuk kedepannya menyampaikan perbincangan yang bersifat informatif dengan berbagai narasumber di minggu ketiga dan keempat ya kapan nih yang tadi dikatakannya. Minggu Nah kedua jadi dan keempat, Amang. minggu kedua Kedua dan akhir bulan. kedua dan terakhir ya dirawat ya. Jadi Instagram Live ini akan mengangkat topik dan pengetahuan tentang remaja sekolah minggu dalam konteks kekristenan ya pastinya. Nah ini berkaitan dengan keberadaan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini kan untuk misi, dalam misi untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan semua yang kita lakukan adalah pintu di mana kita bisa memberitakan Injil. Setiap hari ada kesempatan di mana kita bisa memberitakan Injil ya. Di sekolah, di tempat kita bermain, di tempat, ya dimanapun kita berada. Bahkan di media sosial. Nah, jadi itulah yang memotivasi kita ya dari Gereja HKBP Bogor untuk melaksanakan atau mengadakan sarana Instagram Live ini ya di mana tempat ini bisa kita jadikan untuk memberitakan firman dan menambah pengetahuan kita untuk memperoleh kebenaran akan firman Tuhan itu. Oleh karena itu buat adik-adik sekolah minggu mari ya ajak teman-temannya dan simak dengan rajin untuk ikut dalam Instagram Live gereja kita. Undang teman-temannya sebanyak-banyaknya. Ya, kalau misalnya nih hari ini masih 38 orang nih yang nonton nih. Itu udah termasuk guru sekolah minggu loh. Padahal remaja kita kan itu banyak ya. Kan? Jadi kita diundang teman-temannya dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk bisa mengundang dari gereja yang lain ya Kak Fania. Namanya juga ini sarana yang kita pakai untuk sama-sama membangun pengetahuan kita tentang firman Tuhan dan terlebih sarana yang kita pakai untuk mewartakan kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik ya ajak teman-temannya untuk bergabung dalam Instagram Live Gereja Sekolah Minggu HKBP Bogor. Dan untuk ini langsung pembukaan ya peresmian. Jadi saya atas nama pimpinan jemaat HKBP Bogor berhubung karena beliau lagi Amang Uluan kita, Amang Anwar Nababan lagi ada kegiatan juga pembekalan dalam dewan yang lainnya. Oleh karena itu atas nama pimpinan jemaat HKBP Bogor saya membuka Instagram Live HKBP Bogor ini semoga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Kembali kepada moderator. Iya, kita sudah dibuka nih secara resmi bahwa sekarang adalah sudah bisa dimulai Instagram kita, project Instagram Live kita yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali atau 2 kali dalam 1 bulan. Dan untuk tema perdana kita, karena kita menggunakan platform media sosial ya, tentu saja kita harus membahas dulu juga tentang media sosial ini. Nah, karena kita semua tahu pasti, zaman sekarang kita semua pasti punya media sosial, apapun itu, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, itu semua adalah bagian dari media sosial. Dan kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai garam dan terang dunia harus bisa menggunakan media sosial dengan
bijaksana. Maka dari itu, seperti di kolom komentar ada ya, tema kita pada minggu ini adalah bijak dalam bermedia sosial. Karena seperti yang tadi kakak bilang, kita tidak bisa lepas dari media sosial, dan daripada kita selalu berdebat nih tentang dampak negatif dan dampak positifnya, lebih baik kita sama-sama belajar bersama-sama untuk menggunakan media sosial ini dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Dan hari ini kakak guru sekolah minggu mengundang khusus nih seseorang, kalian sudah lihat pasti, Amang yang sangat iya, sudah dadah-dadah, Amang pilihan yang ganteng. Soalnya kami selalu dibilang Inang Naburju, Inang na cantik katanya. Jadi kami kembalikan pujiannya Amang kami Naburju yang sudah mau hadir, dan beliau ini Kakak Fani mau perkenalkan dulu, merupakan namanya Amang Pendeta Dokterandus Pilihan Panjaitan MDiv. Lahirnya di CBD 27 September 1955, artinya 66 tahun. September depan 67 tahun. Nah, Amang Pendeta kita ini, betul ya Amang? Amang Pendeta kita ini di usia 20 tahun sudah mulai melayani nih di HKBP Seagui. Benar ya Amang? Seagul. Medan ya. Iya, di Medan. Kemudian pernah menjadi Kepala Perpustakaan STT HKBP dan Sekretaris Khusus Eporus HKBP PA Raja Tarutung. Dan terakhir menjadi pendeta di HKBP Resort Cinere ya, sebelum sekarang akhirnya pensiun. Tapi yang harus kita patut acungi jempol dari Amang Pendeta kita ini, meskipun sudah pensiun, Amang Pendeta kita masih aktif loh menulis renungan harian dan khotbah. Dan kenapa kita bisa mengundang Amang Pendeta? Karena setiap harinya kita di grup guru sekolah minggu mendapatkan renungan harian dari Amang Pendeta melalui media sosial yang juga pasti selalu kita gunakan, yaitu WhatsApp. Silakan Amang, dadah-dadah dulu. Mungkin teman yang lain ada. Hai. Ya. Nggak ada yang salah yang saya sebutkan ya. Nggak ada, ya benar. Takutnya ada keselipet kata-kata yang salah, Amang. Maaf nih. Enggak. Ya. Luar biasa sekali, Amang. Amang kalau boleh tahu, Amang, ada media sosial apa aja sih, Amang? Iya. Hai guys ya, adik-adik sekolah minggu. Senang sekali. Guru-guru sekolah minggu juga, ibu pendeta kita yang cantik. Kebetulan Iban saya. Pak pembawa acara kita, Fani ya. Iya, Yang lucu, yang cantik. Ya, dan adik-adik sekolah minggu ya, remaja-remaja yang diberkati Tuhan, senang sekali kalau hari ini saya mempergunakan media sosial. Yang pertama-tama kan media sosial itu ada di SMS, lalu berkembang menjadi ada WA, WhatsApp. Jadi yang saya paling aktif pakai media sosial itu sekarang adalah WhatsApp. Jadi saya mengirimin renungan harian, khotbah melalui WhatsApp secara japri. Ada juga sih grup, saya kirim ke grup, tapi saya kirim juga secara japri. Ya. Jadi setiap ada beberapa ratus orang yang saya kirim setiap pagi renungan harian. Kemudian Facebook. Ya, di Facebook saya ada menggunakan Facebook. Kemudian YouTube. Saya punya channel YouTube PDT Pilihan Panjaitan. Jadi channel YouTube ini saya khusus khotbah setiap minggu. Jadi setiap minggu ada khotbah yang saya share di YouTube. Dan kalau adik-adik mau, atau semua di guru sekolah minggu juga, boleh ikuti channel YouTube PDT Spasi Pilihan Panjaitan. Dan itu saya secara khusus merancang khotbah itu bersambung, berkesinambungan ya setiap minggu. Jadi minggu kemarin, jadi khususnya bawahnya Pasion, ada minggu Pasion kan sebelum Paskah. Jadi Pasion itu apa artinya Pasion? Kalau kita ikuti Pasion jadi apa kita? Nah, kemudian Paskah. Paskah itu bagaimana? Kemudian ada minggu-minggu sesudah Paskah.
Jadi kita sekarang sedang minggu-minggu sesudah Paskah. Jadi Paskah minggu pertama sesudah Paskah, kedua, ketiga, keempat, kelima. Besok itu minggu kelima atau minggu keenam sesudah Paskah ada kebangkitan. Jadi semua ada kaitannya. Ya, satu yang membantu kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Jadi kalau mau belajar bagaimana apa artinya saya pasion Yesus bagi saya, apa arti Paskah bagi saya, bagaimana saya sesudah Paskah, sesudah kebangkitan, sesudah kenaikan Yesus ke surga itu, bagaimana saya besok itu minggu Eksaudi, ya minggu Eksaudi. Jadi temanya besok itu intinya sebagaimana orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit dan menang, mengalami Yesus yang sudah naik ke surga, bagaimana dia menghadapi haters. Jadi sekarang kan haters itu sangat banyak. Kemudian ujaran-ujaran speak hater, ya, jadi ujaran-ujaran kebencian. Bagaimana kita menghadapi ini? Bully, ya. Jadi bagaimana orang percaya yang sudah mengalami Yesus yang bangkit, yang sudah mengalami Yesus yang naik ke surga, bagaimana saya menghadapi realitas kehidupan? Realitas kehidupan yang paling sulit itu adalah pembenci dan speech haters. Jadi ujaran-ujaran kayak bully. Jadi yang membuat adik-adik remaja sekolah-sekolah ini banyak bully. Bagaimana kamu menghadapinya? Jadi kalau kamu ikut Yesus, bagaimana kita bisa menghadapi ini? Itu besok khotbahnya. Jadi sudah bisa di YouTube sekarang sudah ada. Biasanya itu Jumat sudah saya share ya, untuk hari Minggu. Ikuti apa yang kamu harus lakukan kalau kamu berhadapan dengan haters. Bagaimana berhadapan dengan mendengar speech hater, ya hate ya. Nah itu setiap minggu sambung menyambung. Jadi kenapa? Karena khotbah itu firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya untuk kita dengar aja. Jadi memang masih banyak sih adik-adik remaja, masih banyak orang yang hanya mendengar firman Tuhan, kalau lucu ketawa-ketawa, tapi nggak ada hubungannya dengan dirinya. Ya, nggak ada hubungannya dengan dirinya. Yang penting, waduh enak banget, ceritanya bagus, itu doang, nggak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi kalau khotbah yang kita berikan mudah-mudahan next action planmu, apa rencana tindakanmu ketika kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang action plan, rencana tindakan. Kalau kamu sudah mendengarkan firman, menjadi apa kamu? Jadi adik-adik sekolah minggu tidak cukup hanya tahu cerita-cerita sekolah minggu, tapi cerita itu harusnya membawa kita sampai kepada Yesus yang diceritakan. Jadi contoh, sekarang ada YouTube objek-objek wisata yang bagus-bagus di Jakarta kan udah ada bagus-bagus ya. Jadi kita dengar ceritanya, kita lihatnya bagus. Tapi nggak cukup hanya dengar dan lihat. Gimana? Kita harus pergi ke sana. Jadi kita begitu pergi ke sana, yang kita lihat itu jauh lebih keren daripada yang kita dengar. Ya, yang kita lihat di foto-foto, kita saksikan sendiri. Wow, it's amazing. Harus begitu dengan Yesus. Gak cukup hanya tahu Yesus itu ceritanya apa, di mana lahir, siapa namanya, apa mujizat yang dibuatnya, gak cukup. Itu harus kita mengalami mujizat Yesus itu. Kita harus mengalami sepertinya bertemu dengan Yesus itu. Itulah yang diceritakan Alkitab kepada Saulus ya. Tadinya Saulus itu pembenci, haters untuk Yesus, haters untuk pengikut Yesus. Setiap dia dengar orang Kristen, setiap dengar nama Yesus langsung pengen dia diremas-remas semua orang-orang yang atas nama pengikut Yesus itu. Lalu dia minta izin ke majelis-majelis di Yerusalem, minta surat izin agar dia pergi ke Damaskus, menangkap, memenjarakan atau bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Dia dapat suratnya. Dia jalan dengan gagah berani ke Damaskus. Tapi mau menjelang kota Damaskus, ada cahaya tiba-tiba dari atas, dan ada kedengaran suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia jatuh, semua mereka berjatuhan, tapi hanya Saulus yang dengar suara itu.
Lalu Saulus bertanya, siapakah kau Tuhan? Lalu akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Jadi kalau tadinya dia mau pengen remas-remas karena dia hanya dengar cerita Yesus, ketika dengar dia, tapi begitu bertemu dengan Yesus, dia langsung lumpuh, tidak berdaya, dia hanya bisa gemetaran. Lalu apa yang harus kulakukan? Pergi ke Damaskus, nanti aku beritahu. Dia turut. Jadi bukan lagi nangkap pengikut Yesus, bukan lagi geram. Harusnya, oh kamu Yesus itu ya, sini kau biar remas-remas. Enggak, langsung tunduk, dia nggak berdaya dia. Akhirnya tahu Paulus ya, sesudah Saulus menjadi Paulus, dialah sekarang memberita kabar Injil yang sampai sekarang yang terbesar di seluruh dunia. Dia disiksa, dianiaya, nggak peduli. Ya, karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Nah, jadi kalau kamu sudah bertemu dengan Yesus, apa yang kamu lakukan? Nah, ini nanti ya, jadi medsos itu gimana kita mempergunakan? Itu tadi YouTube ya, ikut cerita YouTube tadi. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Ini baru ada sekolah minggu, aku ada sih sudah buat daftar Instagram, tapi nggak pernah aku pergunakan sesudah ini. Mudah-mudahan dengan ini, adik-adik sekolah minggu juga menjadi follower saya, dan kita bisa discuss ya, bisa share, bisa tanya macam-macam, terutama tentang bagaimana masa remaja kau menjalaninya, bagaimana how to be yourself, the best of you, ya. How to be the best of you. Jadi bagaimana kamu menjadi dirimu yang terbaik, ya. Bertumbuh makin menjadi dirimu yang terbaik. Itu butuh tuntunan. Gak ada orang bisa tumbuh sendiri. Ya, harus ada bimbingan, ada tuntunan, ada arahan, ya. Ada arahan dari orang-orang yang menyayangimu. Jadi ada orang yang mengarahkan, tapi kan bukan menyayangimu, dia memanfaatkanmu. Jadi seperti dia menolongmu, seperti dia membimbingmu, tapi sebetulnya dia hanya memanfaatkanmu, bukan mengasihimu agar kamu menjadi dirimu yang terbaik. Tapi dia seperti dia mengasihimu agar dia seperti yang dia inginkan. Enggak. Ya. Betul, Amang. Nah, itu tadi. Ya. Iya. Wah, benar, Bang Amang. Tadi seperti yang Amang katakan bahwa ternyata benar ya, sepenting itu media sosial. Dengan IG Live ini aja kita bisa mendapatkan insight baru tadi tentang bagaimana kita harus ketika kita menghadapi seperti misalnya tadi Saulus gitu ya, begitu membenci Yesus, akhirnya dia bisa begitu dia mengenal Yesus, dia tahu bagaimana pribadi Yesus, dia menjadi berbalik lagi. Kita mendapatkan firman yang baru dari media sosial ini, Amang. Nah, Amang, kita kan tahu ya bahwa populasi di Indonesia itu sekitar 250 juta lebih, 270,9 juta nih kalau data yang saya lihat. Kemudian pengguna handphone, Amang, 345 juta atau 125% daripada populasinya. Jadi kalau misalnya dari data yang saya baca, satu orang itu bisa punya 2 handphone lebih. Kemudian yang menggunakan internet ada sekitar 202,6 juta. Dan pengguna sosial media itu 170 juta orang atau sekitar 61,8%. 50% lebih pada jumlah populasi orang Indonesia, dan 98% anak-anak dan remaja tahu tentang internet, dan 79,5%-nya, hampir 80%-nya itu adalah pengguna. Nah, seperti yang tadi Amang katakan bahwa media sosial itu kan begitu penting, seperti yang tadi kita sama-sama dengarkan bahwa Amang juga bisa memberitakan firman melalui YouTube. Tadi saya tahu YouTube Amang itu sekitar 1000 followers. Kemudian tadi pun ketika kita berbicara sedikit, Amang menyelipkan juga tentang firman Tuhan. Itu kan adalah impact dari media sosial ya, begitu pentingnya media sosial. Menurut Amang sepenting apa sih di masa sekarang ini bagi anak-anak Kristen terkhusus? Silakan Amang. Enggak kedengaran bagian kalimat terakhirnya, seperti apa? Oh iya, Amang, menurut Amang sepenting apa sih penggunaan media sosial bagi anak-anak? Karena kan ternyata hampir 80% anak-anak remaja itu sudah menggunakan media sosial ya, Amang. Oke, baik. Hai guys ya, adik-adik remaja dari sekolah minggu. Ini sudah seperti makanan sarapan pagi kita ini, sudah menjadi makanan pokok ini, media sosial ini. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak akan ikut dalam media sosial, akan memanfaatkan media sosial, melihat, membaca, mendengar dari media sosial.
Lalu jangan lagi pertanyakan sekarang dampak buruk, tapi juga harus pertanyakan dampak positifnya. Jadi segala sesuatu, apapun itu, sekali lagi ya, selalu ada dampak buruk, ada dampak positif. Apapun itu. Bahkan, maaf ya, firman Tuhan juga bisa dibuat jadi buruk. Dan banyak itu penjual ayat, kan? Ada banyak yang menjual ayat-ayat. Jadi apapun bisa dibuat menjadi negatif, bisa dibuat menjadi positif. Nah, tugas kita, ya ini benar ini. Karena tidak bisa kita menghindar lagi dari media sosial. Ini sudah seperti udara ini bagi kita. Kemanapun kita akan selalu udara. Bahkan kalau nggak ada jaringan, kita seperti habis susah bernapas kita. Ya iya deh ya, kalau sudah gak ada jaringan, seperti nggak bisa bernapas kita. Itu loh. Jadi seperti udah media sosial sudah seperti napas bagi kita. Nah pentingnya sekarang, kalau udara yang kamu hirup yang bagaimana? Harus udara yang bersih. Nah ini sekarang persoalan kita. Jadi jangan bilang, jangan pakai media sosial itu negatif. No, nggak ada yang absolutely negatif. No. Yang absolutely positif nggak ada. Selalu itu yang sepositif-positifnya dibuat, ternyata bisa dibuat jadi negatif. Itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu absolutely positif. Tapi ternyata bisa disalahgunakan, bisa menjadi negatif. Ya. Jadi tugas kita bagaimana kita mengawal agar media sosial ini memberikan dampak positif sebanyak-banyaknya. Kalau negatif selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa mengawal agar media sosial memberikan dampak yang positif sebanyak-banyaknya untuk kita. Jadi jangan karena nanti gini lalu gak dipakai, salah, nggak bisa, karena kita tidak bisa terhindar lagi dari media sosial. Tadi saya bilang sudah seperti udara ini, kalau apalagi di kota ya, yang sudah ada jaringan-jaringan internetnya, nggak bisa lagi terhindar dari situ, karena semua sudah pakai gadget. Jadi kita nggak bisa terhindar. Nah persoalannya, bagaimana kita mengawal. Jadi ini ke guru sekolah minggu, kami para orang tua, itulah menjadi pendamping adik-adik sekolah minggu ya, agar bisa memanfaatkan media sosial ini dengan dampak yang positif sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana caranya? Itu yang pertama ya. Jadi sebetulnya sudah ada di banyak yang menyatakan, tapi sering kita abaikan. Ya, sering. Yang pertama ya adik-adik ya, kalau kita menggunakan media sosial ini, pergunakanlah bahasa-bahasa yang sopan. Jadi kalau firman Tuhan berkata dalam Kolose 4 ayat 6, ya sekali-kali tulis adik-adik ya, biar tahu Kolose 4 ayat 6. Maaf ya. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya. Jadi Kolose 4 ayat 6 itu. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi kata-kata itu kan di mana itu? Diucapkan, tapi sekarang enggak, sudah lebih banyak di mana? Di ujung jari. Kata-katamu sekarang sudah lebih banyak di ujung jari. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Itu etika yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, supaya medsos ini membawa dampak positif bagi kita sebenarnya dan bagi orang yang membacanya. Ya. Karena seperti saya katakan tadi, ada yang kalau kita ikut-ikutin ya, udah banyakkan orang mempergunakan medsos menjadi curahan kebenciannya, ya, melakukan kekerasan, tindakan-tindakan kemarahan diumbar di media sosial, dan itu tidak membawa berkat bagi siapapun. Jadi kalaupun ada orang itu tadi khotbah besok itu, bagaimana orang percaya, orang yang mengalami Yesus itu menghadapi hatersnya, speech hate, bagaimana menghadapinya. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Lalu Efesus 4 ayat 29, Efesus 4, 29, catat ya.
janganlah hendaknya keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Ya. Jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan orang, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang menyakiti. Janganlah hendaknya keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Tapi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Bagaimana supaya kita bisa ini, mulutnya ini? Karena sekarang omongan itu bukan lagi di mulut ya, sudah di ujung jari ya. Sudah di ujung jari. Hendaklah kata-katamu, janganlah kata-katamu, jari-jarimu menuliskan kata-kata kotor. Dalam Mazmur 141 ayat 3, baca lagi. Berjagalah pada pintu bibirku ya Tuhan. Jadi jagalah pintu bibirku, jagalah mulutku, jagalah pintu bibirku. Ya. Jadi kita semuanya harus selalu itu pegangan kita. Bagaimana supaya kata-kataku jangan kata-kata kotor, tapi kata-kata yang penuh kasih. Itu hanya bisa terjadi kalau mulutku dijaga oleh Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menjaga mulutmu? Tahu adik-adik, Tuhan menjaga nggak dibawa apa? apa namanya yang anjing yang taruh di sini? Saroksong bahasa Batak. Apa namanya itu? Saya kurang tahu, Amang. Amang, saya setuju banget nih dengan tadi Amang ngomong kalau misalnya kita dalam bermedia sosial itu harus menjaga bagaimana ketikan kita gitu di posting atau bahkan bagaimana kita berkomentar pada postingan orang seperti itu. Karena kan sering, Amang, tapi yang sering terjadi saat ini, Amang, yang sering terjadi saat ini, kita itu merasa bahwa media sosial itu kan akun kita sendiri, akun kita untuk berekspresi. Jadi sering ada terlontar kalimat, kalau misalnya secara gaul ya Amang ya, kalau misalnya lo nggak suka, tinggal unfollow aja, atau tinggal block aja, atau tinggal mute aja kalau lo nggak suka dengan postingan gue gitu. Sering ada yang seperti itu Amang. Nah, berarti dibutuhkan kesadaran secara langsung ya, bahwa kesadaran kita adalah anak Tuhan untuk tidak memposting hal-hal yang seperti itu ya, Mang ya. Yes. Walaupun itu kebebasan kita pribadi sebagai pemilik akun gitu ya, Mang ya. Iya. Jadi ya itu tadi. Kemudian itu kan jaga kata-katamu seperti kata-kata. Jangan sampai keluar kata kotor dari mulutmu. Tapi bagaimana ini bisa terjadi kalau kita biarkan Tuhan yang, bagaimana Tuhan menjaga mulut kita? Tuhan enggak gini, begitu mau gini Tuhan enggak. Tuhan menjaga mulut kita, ya firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 8. Coba lagi. Tulis adik-adik ya. Filipi 4 ayat 8. Coba. Segala sesuatu. Bisa Pak Fani. Baca dulu Filipi 4 ayat 8. Saya sudah siapkan juga Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Kemarin ketika saya mempersiapkan ini, saya juga merasa ini memang perlu diketahui oleh anak-anak. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah. Nah ini kan, iya, jadi maksudnya menjaga mulut itu, Tuhan nggak datang gini ke mulut kita, ya nggak datang gini ke mulut kita. Kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena semua yang manis, semua yang sedap, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan itu ada dalam firman Tuhan. Ada di sini. Makanya kita harus baca firman supaya mengisi hati kita. Sehingga yang kita pikirkan adalah firman Tuhan ya. Yang firman Tuhan itu yang kita pikirkan. Jangan omongan buruk orang lain. Sayangnya sekarang orang lebih banyak membicarakan omongan buruk orang lain, ujaran kebencian orang lain itu yang dibahas di medsosnya sampai berbusa-busa, bahkan malah makin kacau sebagainya. No, firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita bilang jagalah mulutku ya Tuhan dan berjagalah pada pintu bibirku, itu berarti aku isi hatiku, pikiranku dengan firman-Nya supaya karena semua yang manis, yang suci, yang mulia itu ada di situ. Itu yang saya pikirkan. Kalau apa yang saya pikirkan, yang mengisi hatiku, itulah yang saya ucapkan. Ya. Jadi itu yang saya ucapkan. Kalau apa yang saya pikirkan, itu yang saya ucapkan. Kalau yang omongan orang lain yang mengisi pikiranmu, ya itu yang akan
Itu yang kamu akan ucapkan. Jadi seperti itu, bagaimana supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang baik, meski ada orang berkata buruk kepada kita, jawablah dengan kata yang baik. Ya. Atau kalau memang supaya apa tadi udah dibilang si Fanny, di blok aja orang-orang yang memang haters, jangan mau dengar-dengar haters. Ya kalau apalagi di medsos kita, jangan mau dengar haters. Kalau kita nggak bisa lagi berkomunikasi dengan baik, ya di blok aja. Jangan dengar-dengarin itu, lalu kamu nggak bisa tidur. Jangan dengar-dengarin kamu, lalu kamu share lagi kepada orang lain. Ih, itu ngomong gini loh, aku dibully terus. Ya kalau kita sudah dibully, nggak usah didengarin lagi. Tapi jangan ikut balik membuli. Ya. Jangan jadi ikut. Ya. Jadi itu salah satunya ya. Jadi Tapi emang berarti, berarti aku dulu boleh tanya ya, karena tadi pertanyaannya menggelitik tentang Filipi 4 ayat 8 sampai 9 ini. Karena kan media sosial itu bukan hanya tentang apa yang kita keluarkan, tapi juga apa yang masuk ke dalam kita gitu. Sering kita tuh melihat hal-hal yang kayaknya akun-akun gosip gitu, itu menarik banget gitu kan untuk anak-anak muda, atau sering kita melihat anak-anak itu buka YouTube itu justru mereka melihat misalnya review Mobile Legends seperti apa, atau misalnya mungkin hal-hal lain yang tidak patut gitu. Nah, berarti kita sebagai anak Kristen harus bisa memfilter itu juga kah, Amang? Yes. Bagaimana cara Jadi memfilternya? ya, jadi artinya kayak gini. Kalau kita melihat, jadi bukan hanya kita aja yang ngomong, kita mendengar omongan, kita membaca status-status, postingan-postingan orang. Kalau itu membuat kita bertambah baik atau menginform kita dengan baik, dengarkan. Tapi kalau sudah mulai membuat kita, nggak enak, langsung ditinggalkan, di delay. Jadi aku sejak dulu sudah bilang, berita-berita sakit hati yang diposting di sosial mediamu, jangan pernah simpan, jangan pernah biarkan di situ. Langsung, gak usah baca selesai. Kalau sudah itu ngomongan-ngomongan yang apa, jangan baca selesai. Karena kalau kau baca selesai, itu menyakiti dirimu. Langsung delete aja. Delete aja. Tapi kalau itu apa yang bagus, jadi saya ada banyak kumpulan tulisan-tulisan yang bagus-bagus, ada cerita-cerita inspirasi. Kalau itu langsung saya save, saya simpan lagi biar bisa aku baca lagi. Tapi kalau itu sudah hal-hal yang buruk, hal-hal negatif, aku nggak mau baca sampai selesai, karena itu akan meracuni saya sendiri. Langsung saya delete aja atau saya tinggalkan. Jadi seperti itu ya. Ya, kalau Instagram kan unfollow kan, langsung unfollow. Jadi kalau di Facebook unfriend ya kan. Ada chat-chat hoax, langsung kita berhenti di kita ya. Iya. Jadi hoax itu jangan disebarkan. Kalau sudah merasanya nggak benar, jangan pula di-share kepada orang lain. Ya. Buang aja, matikan sama kita. Dan kembali, jangan memberikan jawaban-jawaban yang justru membangkitkan kemarahan yang lain lagi. Yaitu hal yang penting kita lakukan dalam medsos ini. Sehingga bagaimana supaya dampak positifnya lebih banyak, itu tadi kan. Jadi dampak negatif nggak bisa kita hindari. Akan ada, dan bahkan yang dengan sengaja, makanya ada akun-akun tidak tahu siapa, yang seperti jadi mesin yang tapi hanya khusus untuk memberitakan keburukan, kebohongan, dan sebagainya. Ya, ada akun-akun yang memang telah dirancang memberitakan hal-hal yang buruk tentang seseorang. Ya, hal-hal yang buruk. Jadi salah satu yang sering terjadi sekarang kan akun-akun yang seperti itu ya, karena kita merasa tidak ada yang mengenal kita. Banyak tuh, karena beberapa kali emang di akun YouTube Sekolah Minggu kita kan ada live streaming gitu. Dulu itu kita masih mengaktifkan akun komentar, tapi sekarang itu dinonaktifkan. Karena sebenarnya ternyata banyak komentar-komentar yang tidak sesuai pada tempatnya, komentar-komentar yang tidak dalam bahasa tidak layak lah, bahasanya agak kasar seperti itu. Dan kita ketika melihat, wah, kita tahu ternyata itu adalah mungkin jemaat atau anak sekolah minggu kita, tapi karena mereka merasa tidak di depan
kita langsung nih, mereka berani untuk berkomentar seperti itu. Nah, gimana Amang supaya kita sebagai anak sekolah minggu juga bisa menjaga etika kita dalam berkomentar, bahkan kepada mungkin postingan-postingan orang yang tidak kita kenal. Jangan mentang-mentang karena kita tidak kenal, kita malah berkomentar yang jahat itu, seperti itu, menggunakan kata-kata yang kasar. Bagaimana Amang cara kita supaya bisa punya etika yang bagus dalam berkomentar? Itu tadi kan, jadi kita bisa meski nggak kita kenal, kita berikanlah komen-komen yang positif, komen-komen yang baik, komen-komen yang bukan menghakimi, ya, komen-komen yang bukan menghakimi. Kalau memang apa yang belum jelas bagi kita, arti ceritanya, bahwa boleh ceritain lagi. Tapi kalau memang dia hanya haters, yang memang yang penting orang benci, orang marah, ada yang buat kayak gitu. Kalau apapun kita minta keterangan, makin buat kita marah aja, udah tinggalin aja. Ya. Jadi komen kita, makanya hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi itu pegangan kita. Bagaimana kalau saya beri komen yang penuh kasih, bisa kita mengingatkan, kita bisa menyatakan tidak sependapat, ya. Tapi bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan. Jadi sering begitu kita tidak sependapat, kita menjawab dengan marah. Ya, kita menjawab dengan marah. Dan ini juga adik-adik ya, kalau kasih komen, kalau memang nggak ngerti, bilang saya belum ngerti ini, boleh dijelaskan lagi. Tapi yang mana yang tidak dengar? Jangan bilang nggak ngerti, tapi nggak tahu yang bagian mana yang nggak ngerti. Gitu. Lalu memang ya siapapun yang dengarkan IG Live ini sekarang ya, kalau nggak suka ya nggak usah, tinggalin aja. Jangan pula nanti buat komen yang nggak bagus, karena itu nggak bagus untuk dirimu. Jadi ini adik-adik ya, setiap kata yang kita ucapkan itu adalah benih. Ingat ini adik-adik ya, setiap kata yang saya ucapkan itu adalah benih. Jadi ada dua macam benih, benih baik dan benih buruk. Benih apapun yang kita tabur, kata-kata yang baik, kata-kata yang itu akan bertumbuh. Dan kalau tumbuh, kalau benih ternyata benih buruk yang kita tabur, akan bertumbuh yang buruk, yang panen itu saya. Jadi keburukan dari yang benih-benih yang saya tabur, kalau ternyata buruk, itu saya yang akan panennya. Saya berarti saya yang dirugikannya. Jadi makanya Yesus berkata dalam Matius 7:12, apa yang kamu kehendaki dilakukan orang kepadamu, itulah lakukan kepada mereka. Jadi kalau ada orang haters yang speech hate kepada kita, yang kita inginkan apa? Orang berkata baik, lalu jawab dengan kata baik. Selalu jawab dengan kata baik. Selalu jawab dengan kata yang baik. Ya. Jangan ikut jadi speech hate. Jadi berarti itu memang maunya supaya dua-duanya jadi haters. Ya. Dia haters, kita nggak suka haters, tapi kita malah jadi haters di sini. Ya, itu ya. Jadi selalu beri komen yang baik. Selalu komen yang membangun. Sekali lagi, kalau itu berguna untukmu, dengarkan. Kalau itu informasi yang bagus untukmu, dengarkan. Tapi kalau itu sudah membuat kamu nggak suka, membuat kamu bisa marah, membuat kamu bisa jadi benci, ya ditinggalkan. Kemudian ada satu hal ya adik-adik ya. Jangan biarkan hatimu menjadi sarang kebencian. Ya. Jangan biarkan hati jadi sarang kebencian. Jadi, lalu gimana dong? Tidak suka. Katakan, aku tidak suka. Bukan aku benci. Karena apa yang kita benci, justru makin kita ingat. Ya. Makin kita ingat. Kalau kamu sudah benci sesuatu, itu akan terus kamu ingat, melekat di hatimu. Tapi kalau nggak suka makanan, kita nggak suka aja. Tapi kalau kamu benci, akan selalu melekat di hatimu dan itu menyakiti dirimu sendiri. Jadi jangan biarkan hatimu menjadi tempat kebencian, tapi biarkan hatimu menjadi tempat kasih. Aku selalu bilang begini, aku tidak ada waktu untuk membenci. Karena untuk mengasihi aja, saya kurang waktu. Jadi apalagi saya pergunakan untuk benci, aduh sayang banget waktu ini yang seharusnya saya pakai untuk mengasihi, terpakai untuk membenci, rugi banget waktu ini. Ya. Jadi sekali lagi, bedakan benci dan tidak suka ya.
Bedakan benci dengan tidak suka. Tidak suka, yes. Kalau emang nggak suka, ya nggak suka. Tapi benci, no. Karena kebencian itu hanya menyakiti orang yang benci. Jadi begitu kamu benci sesuatu, yang paling disakiti adalah dirimu sendiri. Bukan orang yang kau benci. Jadi seperti itu ya, Amang Karena ya. orang... Yeah. Amang, jangan sampai kita menyebarkan hate speech sama orang walaupun kita nggak Yes. kenal ya, Amang ya. Nah, Amang ini ada Iya, pertanyaan jangan. di kolom komentar, kolom pertanyaan ya, Amang. Boleh saya bacakan ya, Amang ya? Oke, Ada oke. pertanyaan di kolom komentar dari akun momi_sola. Bagaimana jika terlanjur sudah berkomentar yang tidak baik di medsos, Amang? Kalau misalnya sudah terlanjur berkomentar yang tidak baik di medsos, itu bagaimana? Sama ada lagi yang pertanyaan lain, Amang, dari akun mana ini akunnya? Bangun 1991. Wah, sudah tua ini ya. Masih ikut IG Live. Amang, bagaimana jika saya masih remaja, tapi saya sudah bisa menghasilkan uang dari media sosial, lanjutkan atau stop fokus sekolah dulu? Katanya seperti itu, Amang. Boleh dijawab dulu pertanyaannya yang tadi dari Momi Sola itu tentang gimana kalau misalnya kita sudah terlanjur nih naruh komentar negatif, komentar jahat nih. Sebelum mendengarkan IG Live ini masih seperti yang dulu, masih suka ngasih hate speech gitu sama postingan-postingan orang. Itu gimana nih, Amang, selanjutnya? Kemudian satu lagi dari Bangun itu katanya kalau sudah bisa menghasilkan uang, karena di medsos ini sudah bisa menghasilkan uang sendiri juga ya, Amang. Apakah boleh nih berhenti sekolah dan melanjutkan terus menghasilkan uang dari media sosial itu, Amang? Boleh dijawab dulu? Oke. Iya. Baik. Untuk yang pertama berarti sudah ibu itu ya. Mungkin ya. Tapi apa masih sekolah minggu. Kalau terlanjur, karena memang kita menganggap kalau kita ada hate speech kepada kita, sebetulnya apa respon yang paling umum semua gitu, ya responnya adalah hate speech lagi. Itu respon, itu umum, itu semua itu. Nah, tapi sekarang belajar dari firman, itu makanya kalau kita ikut Yesus, harusnya kita bagaimana? Jadi banyak orang bilang ikut Yesus, tapi dia nggak pernah tiru Yesus. Jadi kalau kita ikut Yesus, apalagi sudah mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu, jawabannya kalau sudah, mohon ampunlah sama Tuhan. Tapi jangan lagi jadi seperti perempuan yang tertangkap basah ya, Yohanes 8. Yohanes 8 itu ada perempuan tertangkap basah oleh Farisi, dibawa kepada Yesus. Ini tertangkap basah ini. Hukum Musa bilang harus dilempari sampai mati. Lalu apa katamu? Lalu apa jawab Yesus? Yesus nggak jawab. Yesus hanya duduk dan nulis-nulis. Lalu desak-desak. Apa kau tahu? Bagaimana ini? Katanya. Lalu dia berdiri. Oke, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu, lemparlah dia pertama. Begitu Yesus bilang begitu, nggak ada yang lempar. Satu-satu pergi. Dan akhirnya nggak ada yang tinggal Yesus dan perempuan itu. Lalu apa kata Yesus pada perempuan itu? Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah tapi jangan ulangi lagi. Jadi kepada ibu, jangan ulangi lagi. Stop sampai di sini ya. Mulai hari ini, Kolose 4 ayat 6. Mulai hari ini ya. Kalau sudah sempat, Efesus 4 ayat 29, tadi keluar kata-kata kotor. Tapi mulai hari ini, Kolose 4 ayat 9. Amin. Itu yang pertama ya. Ya. Lalu yang kedua, nah ini salah satu dampak positif dari medsos. Kita bisa menghasilkan cuan ya dari medsos. Dan banyak yang sekarang banyak orang kaya raya itu si Facebook. Siapa namanya? Zuckerberg. Zuckerberg masih muda, umur 20-an, 30-an, dia sudah orang terkaya di dunia dari medsos ini, menghasilkan medsos. Nah, jadi kalau kamu bisa bikin program lagi satu medsos yang bisa kita berkomunikasi lebih baik, ya itu kamu akan menjadi kaya raya. Teruskan dong, kenapa diberhentikan? Karena belajarlah terus agar kamu bisa menjadi lebih kreatif, ya. Jadi adik-adik ya, belajar untuk terus kreatif sehingga kamu bisa memanfaatkan, mengeksplor medsos ini sebaik-baiknya dan untuk sebaik-baiknya. Ya. Jadi bukan untuk menyebarkan hoax, bukan untuk memfitnah orang, tapi membuat orang beruntung,
orang merasa diberkati dan kita bisa mendapat cuan yang berlimpah-limpah. Jadi manfaatkan, jangan. Tapi kalau kamu karena sudah menghasilkan uang nggak perlu sekolah, itu salah. Itu yang salah. Terus belajar supaya kamu lebih kreatif lagi, terus berkreatif. Nah, maksudnya belajar itu bagaimana apa yang kau pelajari berguna untuk dirimu dan berguna untuk orang lain. Memang ada salah kaprah yang penting sekolah dapat gelar tinggi-tinggi, tapi tambah dia nggak ada apa-apanya. Tambah dia nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Bill Gates itu nggak tambah sarjana, tapi dia kreatif, ya. Nah, yang penting kamu bisa jadi kreatif, berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu, berguna untuk orang lain, berguna untuk bangsa dan negara, terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi kalau kamu sudah menghasilkan uang sekarang tapi kita harus tahu apa, ngapain lu kalau bisa judi online ya, hentikan dong. Ya harus yang harus yang positif ya, jangan pula. Manfaatnya adalah dengan seperti yang tadi Amang bilang, menyebarkan benih-benih yang baik. Jadi kan kalau zaman sekarang Amang kita bisa menghasilkan uang misalnya dengan followers yang banyak, ada AdSense, ada iklan lah ibaratnya ya Amang ya. Ada iklan, sehingga dapat uang nih dari entah itu YouTube, entah itu Instagram. Mungkin caranya adalah dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti yang Amang lakukan nih. Kalau kami lihat kan, Amang aktif sekali di media sosial untuk melayani gitu. Meskipun Amang sudah pensiun, tapi Amang tetap melayani dengan memberikan firman, memberikan khotbah. Amang kasih dong tips-tips kepada anak sekolah minggu untuk bisa menggunakan medsos untuk itu Amang, untuk melayani. Meskipun kita masih kecil ya Amang, mungkin kita tidak bisa lah seperti Amang dengan rutin memberikan khotbah, apalagi mungkin kita masih harus banyak masukan lainnya, kita harus belajar lebih lagi dari Alkitab. Tapi kita dari hal-hal kecil Amang. Baik. Jadi untuk ini sudah ada pakarnya. Saya nggak pakar di situ. Ada pakar yang bisa melatih kita untuk mempergunakan medsos secara positif. Cuma banyak ini contoh. Aku pengikutnya tanaman. Kan ada dia video khusus tanaman-tanaman ini. Banyak itu positif banget. Gak ada menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak itu. Pokoknya kuliner. Kan kuliner itu. Oh, di mana ini tempat-tempat wisata. Ada yang khusus tempat wisata ini itu recommended banget loh ya katanya. Itu semua positif, itu bagus. Jadi membuat dia konten-konten video YouTube yang bisa mengedukasi, yang bisa mencerahkan, yang bisa membuat orang tertarik. Lalu follower kita banyak, kalau dia suka kuliner, ya follower dia jadi banyak, jadi kita dapat uang, silakan. Tapi jangan karena ada memang medsos YouTube itu kebencian, kemarahan kepada siapa, banyak juga pengikutnya. Pada ini kan ada dua grup Indonesia, Cebong dengan Kadrun. Jadi Kadrun itu kita ikut ya, itu membuat kebencian kepada pemerintah, banyak banget pengikutnya. Jadi satu pun nggak ada yang benar yang dilakukan oleh pemerintah menurut mereka. Itu semua isi konten dari YouTube-nya itu, dan banyak pengikutnya, banyak uangnya. Jadi hati-hati di situ ya. Buatlah konten-konten, pokoknya kalau itu video YouTube, konten-konten yang mengedukasi. Kalau itu tempatnya ada kan konten-konten tentang perjalanan Yesus, banyak juga pengikutnya. Jadi kalau kamu bisa membuat itu, pokoknya gereja-gereja paling tua banyak pengikutnya. Sekolah minggu yang paling baik itu bisa dibuat video YouTube-nya, lalu banyak konten pengikutnya, dia bisa dapat uang seperti. Tapi cara untuk membuat konten video yang bagus sudah ada pelatihnya. Nah, jadi belajar. Kalau caranya saya nggak tahu. Ada yang sudah punya kompetensi untuk itu. Kalau mau serius membuat konten video YouTube yang bagus, ya buat. Jadi ada juga video mancing, banyak pengikutnya, ribuan loh, ratusan ribu bahkan. Hanya mancing, kan nggak ada negatif di situ. Mancing ke sungai-sungai, mancing ke mana. Banyak pengikutnya. Hanya coba lihat dia mancing, menangkap ikan, ya udah banyak pengikut seperti itu. Jadi banyak hal media sosial ini yang bisa kita pergunakan dengan positif tanpa menjadi haters atau menjadi hate speech. Berarti seperti yang tadi kita mengatakan ya, bahwa untuk menggunakan media sosial bahkan dalam pelayanan pun nggak perlu sebenarnya dengan memberikan video khotbah, tapi dengan hal-hal kecil seperti misalnya kita kasih informasi terkait
makanan-makanan enak atau terkait bagaimana Iya. sih cara misalnya ada yang punya kemampuan untuk main gitar, kita kasih video-video latihan, Iya. kita bisa memberikan Hmm, benih untuk pelayanan iya. juga ya. Nah, Iya, Amang, bisa juga. nah Amang, ini sebelum itu, jadi buat adik-adik sekolah minggu ada ada kesempatan untuk bertanya sama Amang ataupun sama Inang kalau mau di kolom komentar boleh, di chat juga boleh. Kalau misalnya adik-adik ternyata pengen langsung bergabung juga boleh ya. Kalau misalnya mau bergabung, boleh nanti kirim permintaan untuk bergabung dan bertanya langsung. Tapi Amang ini di chat sudah ada yang bertanya, Amang. Dari Berkat Samosir, Berkat ini kelas remaja 3 ya? Kelas 3 SMP. Dia bertanya seperti ini, Amang. Kak, aku mau nanya dong, bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Oh iya, buat Berkat, kamu nanti mendapatkan OVO 25.000 ya. Nanti hubungi kakak guru asing. Nah, Amang dijawab dulu, Amang. Bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Karena sebenarnya, Amang, dari data yang aku lihat ya, durasi penggunaan internet itu oleh rata-rata orang Indonesia itu sekitar 8 jam 52 menit. Atau sekitar 9 jam ya, Mang? Sehari 9 jam, bayangin. Sehari 9 jam. Kemudian durasi penggunaan media sosial itu sekitar 3 jam 14 menit. Sedangkan padahal durasi baca kita aja kalau baca-baca buku atau baca media online hanya 1 jam 38 menit. Itu kan jumlah yang sangat besar gitu. Dibandingkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Itu berkaitan juga dengan tadi pertanyaan Berkat ya. Gimana sih cara mengatasi? Karena kayaknya kalau udah pegang handphone semenit, bilangnya pengennya semenit doang, itu bisa berlanjut sampai 1 jam. Gimana, Mang? Boleh? Oke, baik. Jadi kembali ke ini lagi. Kalau kita sudah mengalami Yesus yang bangkit, ya, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, ya adik-adik ya, ingat ini. Jadi mengalami Yesus yang bangkit dan menang, mengalami Yesus yang naik ke surga, itu memampukan kita untuk mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan oleh keadaan. Contoh ini, Yesus, dia kan naik ke surga. Naik gitu. Naik aja. Kenapa dia bisa naik? Karena gravitasi, dia tidak berada lagi di kendali gravitasi, tapi dia yang mengendalikan gravitasi. Ngerti sekarang ya? Jadi Yesus, kenapa kita nggak terbang ke atas? Seandainya kita gravitasi nol, kita terbang itu. Terbang-terbang gini. Kalau gravitasi nol. Tapi karena ada gravitasi bumi yang kuat, kita selalu ditarik ke bawah. Kita nggak bisa terbang ke atas. Meski kita melayang ke atas, meloncat, kita akan ditarik ke bawah. Ada gravitasi bumi. Nah, tapi begitu Yesus bangkit, dia naik ke surga, semua kekuatan dunia sudah ada di bawah kendalinya. Jadi dia lagi dikuasai oleh gravitasi, dialah yang menguasai gravitasi. Nah, ada gravitasi yang lain, gravitasi kecanduan. Ya, kecanduan pasti mana? Ada kecanduan medsos, ada kecanduan apa lagi ya? Hal-hal lain lah yang bisa, apapun kalau sudah kecanduan itu menjadi negatif, ya. Apapun kalau sudah menjadi kecanduan itu menjadi negatif. Jadi sekarang kalau kita sudah mengalami Yesus yang bangkit, mengalami Yesus yang sudah naik ke surga itu, bersama Yesus yang naik ke surga, kita sekarang bisa move on to the next level. Jadi kita bisa naik kelas. Ya, sekarang naik kelas, dikendalikan oleh gravitasi, bukan gravitasi bumi ya, gravitasi bumi biarlah tetap dulu mengendalikan kita, supaya kita jangan melayang-layang. Tapi gravitasi lain, gravitasi dosa, gravitasi kecanduan, gravitasi kemalasan, gravitasi kemarahan, gravitasi sakit hati, kita mengendalikan ini sekarang. Bersama Yesus yang bangkit dan menang, bersama Yesus yang naik ke surga, kita bisa mengendalikannya. Nah, jadi seperti itu, buktikan dirimu, minta kekuatan dari Yesus yang bangkit dan menang. Seperti kau, Yesus sudah mengendalikan semua kekuatan apapun. Bantu saya, tolong saya mengendalikan kekuatan kecanduan medsos ini, agar aku bisa mempergunakannya. Kalau aku bilang mau pergunakan, kalau bilang mau aku stop. Ya. Amang, jadi ini termasuk ya. jadi tadi kita harus bisa ya, kita yang mengendalikan ya Amang ya, kapan mau berhenti, kapan mau enggak. Tapi Amang kayak susah banget gitu sebenarnya. Aku sendiri kadang aku sudah dari awal ingin hanya pakai 5 menit, tapi
tetap agak sulit untuk mengontrol hanya 5 menit, karena setelah 5 menit sudah melihat feed Instagram, atau setelah 5 menit ada video, nanti ada video selanjutnya yang aku rasa wah menarik juga, jadi keterusan. Nah, bagaimana sih Amang kita bisa mengendalikan diri, cara kita untuk mengendalikan diri itu, Amang? Nah, kembali apa ini ke mendisiplin diri kita sendiri, sama terhadap semua keadaan kita bisa bilang stop, bisa lanjut terus. Artinya kalau saya hampir nggak terkendali. Kenapa? Karena memang saya kan yang japri WhatsApp saya 500-an. Yang japri renungan. Karena mereka kirim, jadi lihat baca itu saya bisa udah berjam-jam saya. Tapi bukan karena ini kan ada di Facebook, ada di Messenger, ada di WA, ada di apa tuh Facebook, ya. Melihat ya prioritas. Facebook yang Melihat kirim prioritas ya. surat-surat itu, yang kirim surat apa? Email. Email. Ya. Ada email. Jadi banyak yang saya harus baca. Jadi sepertinya memang lamaan saya pegang-pegang pegang-pegang. Tapi kalau sudah bilang, tapi saya nggak kecanduan. Kalau umpamanya nggak ada, kalau umpamanya cara yang paling mudah kalau saya umpamanya begitu tinggalkan. Jadi jangan di kantong. Kalau mau melatih diri ya, tinggalkan. Ya kita mana-mana aja. Jadi orang yang memang sudah kecanduan itu ditinggalkan, dia ke situ aja pikirannya. Enggak, kalau saya sudah tinggalkan di rumah ya udah. Enggak kepikiran ke situ, kerjakan yang lain. Seperti itu. Jadi umpamanya adik-adik ya, kalau ada kecanduan, tinggalkan gadgetmu di mana. Tinggalkan, jangan dekat dengan kamu supaya tangan itu kadang-kadang udah latah, enggak kita suruh lagi, udah pergi sendiri dia di ini. Jadi tinggalkan, jauhkan dari dirimu supaya jangan bisa kita dikendalikan oleh gadget ya. Jadi itu yang adik-adik ya, tinggalkan. Ya. Jadi kalau selama kamu pegang, itu akan tergoda untuk melihatnya. Tapi kalau sudah kita tinggalkan, nanti kalau lama-lama sudah terbiasa, kita jadi bisa mengendalikannya. Meski kita pegang, kalau kita nggak butuh, ya kita nggak akan kita nggak akan lihat lagi. Kita udah bisa kendalikan gitu. Jadi diatur dulu ya, Amang ya. Nah, ngomongin soal itu, Amang diatur. Kira-kira berapa waktu anak-anak remaja itu, Amang, untuk berapa durasi yang tepat untuk anak-anak remaja memegang handphone dan bermedia sosial, Amang? Karena jadi kalau kita sudah tahu waktunya kan kita bisa mengatur diri kita sendiri, seperti yang tadi Amang bilang, setelah waktunya selesai kita bisa tinggalkan, Amang. Kira-kira berapa idealnya? Okay. Itu sesuai pertanyaan dari Johannes Sihombing .18. Siapa itu ya? Oke. Jadi kalau ini sudah ada pakar-pakar kesehatan yang karena itu kan berhubungan dengan kesehatan mata. Sudah ada dibuat itu ideal-idealnya menggunakan medsos. Tapi kan kadang kita kemarin sekarang yang belajar online, ya bisa berapa jam mereka pakai itu kan medsos itu. Jadi artinya tergantung kebutuhannya, tapi bukan hanya untuk tadi sebar-sebar macam-macam, nggak ada arti. Jadi seperti ini bekerja ini. Kalau kita pakai medsos untuk mengerjakan sesuatu yang berguna, kadang itu nggak diukur dengan jam. Jadi selama pekerjaan kita selesai, kita akan tetap gunakan itu. Ya. Tapi ada tadi pakar-pakar kesehatan yang hubungan dengan mata, berapa lama idealnya kita selalu melototin gadget itu, sudah ada itu jam-jamnya. Tapi sekali lagi, kalau soal make, itu tergantung pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau hanya nonton-nonton video nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita, mungkin bilang nanti kapan-kapan gitu. Tapi sekali lagi, keadaan selama di tangan kita selalu tergoda untuk melihatnya. Jadi mending tinggalkan, kerjakan kerjaan yang lain gitu loh. Amang, itu yang paling. Yeah. Ya. Ada pertanyaan lagi, Amang. Ini soalnya banyak anak-anak sudah mulai antusias mewakili tadi. Bagaimana? Nah, Amang, ada pertanyaan dari Andreas
Andreas Revanimano dari remaja 2 atau kelas 8 SMP, Amang. Dari kelas 8 SMP dia bertanya, kita kan masih remaja, Amang, masih sifat labil katanya, cepat marah. Bagaimana cara kita sebagai remaja mengatasinya? Nah, terutama kalau di media sosial sering banget ya kita kalau misalnya melihat posting yang tidak sesuai dengan keinginan kita marah. Apalagi tadi ya dari Dantiro juga dia bilang katanya, Amang bagaimana tanggapan kita sebagai remaja Kristen ketika agama kita dihina oleh saudara kita yang beragama lain? Terima kasih. Itu kayaknya bisa berkesinambungan, Amang. Jadi ketika kita merasa dihina, entah itu agama kita, entah itu kita merasa dihina fisik kita, atau kita merasa terhina keluarga kita itu rasanya akan bawaannya pengen marah-marah mulu, Amang. Bagaimana, Amang? Untuk kedua penanya itu, Andreas Rifano dan Dontiro mendapatkan 25.000 ya. Silakan Amang dijawab. Wow. Itu dari saya ya? Oke. Baik. Jadi jangan marah-marah. Ini loh, kembali seperti makanan sehat. Memang ada orang nggak makanan sehat, dia makan terus. Tapi nanti kan kalau dibilang ini nggak sehat, bukan sekali makan langsung sakit, nggak. Itu jangka lama. Jadi bisa 5 tahun, 10 tahun kemudian ternyata yang dimakan tadi yang nggak peraturan buat dia sakit. Jadi itu nggak bisa disesali lagi. Karena begitu saya makan nggak saya sakit, saya fine-fine aja, dimakani terus, padahal nggak bagus. Ya seperti itu. Jadi seperti itu dengan marah. Marah adalah makanan tidak sehat. Ya, jadi sekali lagi adik-adik ya, marah itu sama seperti makanan yang paling beracun. Ya. Jadi ada orang marah, dia pikir dia seperti minum racun orang lain yang mati. Ya. Jadi kalau saya marah itu saya minum racunnya, tapi kamu yang mati. Oh tidak, yang mati itu siapa? Yang minum racunnya. Jadi saya marah, kamu mampus enggak? Enggak pernah mampus orang yang dimarahin. Yang mampus itu orang yang marah. Dia hipertensi, dia tidak bisa tidur, dia selalu tidak nyaman ketika bertemu dengan orang yang dimarahin, dia gelisah. Gitu loh. Jadi marah itu adalah makanan paling beracun. Makanan untuk kesehatan, untuk hidup. Jadi jangan bilang karena saya remaja, saya masih mudah marah-marah. Enggak. Itu adalah kebiasaan, dilatih ya. Jadi kita boleh marah. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26, janganlah kalau kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam sebelum amarah mereda. Marah itu boleh, tapi bukan kebencian. Ya. Jadi kita boleh marah, tapi jangan kebencian, malah jadi dendam. Ya, marah. Kalau saya marah hari ini, sebentar lagi ya kawanan lagi, gitu loh. Kalau saya marah karena memang saya tidak setuju yang kamu lakukan, tapi bukan, aku nggak benci mau berkawan. Jadi ini orang-orang kalau kita tonton di film-film ya, film barat itu, mereka bisa berantem, main pukul-pukulan, lalu sesudah itu mereka bersalaman, berpelukan lagi. Seperti itu, tapi orang Indonesia jarang seperti itu. Kalau sudah pukul-pukulan, mungkin 1 tahun lagi baru mau, jangan-jangan nggak pernah bersalaman. Jadi ini seperti itu, orang yang sudah mengikuti Yesus itu dia bisa marah, tapi dia nggak mau jadi benci. Karena apa? Kemarahan, kebencian hanya menyakiti orang yang marah, yang paling disakiti, yang paling dirugikan oleh orang yang marah. Kemarahan dan kebencian adalah orang yang marah, adalah orang yang benci. Bukan yang dibenci, bukan yang dimarah. Ya itu gitu deh ya. Jadi jangan mau merugikan dirimu sendiri dengan menganggap merugikan orang lain. Ingat kalau marah itu berarti racun. Kalau kita marah-marah, benci itu berarti kita meracuni diri sendiri. Betul ya, Mang ya? Yeah. Termasuk kalau misalnya walaupun kita merasa dihina, agama kita dihina gitu, suka diejek-ejek misalnya, kamu Kristen gitu-gitu, kita tidak perlu marah ya, Mang ya? Ya perlu. Ini mau saya bilang, ini mau saya jelaskan. Nah ini tadi ya pertanyaan Desi dan Tiro ini. Ayo dan Tiro ya, thank you ya pertanyaan yang bagus. Nah, kalau itu tadi saya bilang, kenapa Saulus membenci, menghina, memfitnah pengikut Kristus? Karena dia hanya tahu cerita Yesus yang bangkit, tapi dia belum bertemu dengan Yesus. Ya, jadi siapapun yang mengetahui cerita Yesus, dia hanya bisa benci. Kalau hanya berhenti di cerita ya.
Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, kebenciannya menjadi ketakutan. Jadi ada nanti di Wahyu itu, orang-orang yang menikam dia gemetaran pada akhir-akhir nanti. Pada akhir zaman, orang-orang yang menikam dia meraung-raung, ketakutan, menangis begitu melihat Yesus itu. Karena itulah terakhir dia akan bertemu. Kalau sudah pada hari penghakiman bertemu dengan Yesus, dia hanya bisa meraung-raung. Nggak bisa lagi, it was too late. Ya. Mereka hanya meraung-raung ketakutan. Yang dulu begitu bangkanya menghina-hina Yesus. Tapi pada hari penghakiman bertemu dengan Yesus yang bangkit dan menang itu menjadi hakim. Mereka hanya bisa meraung-raung. Mereka hanya bisa menyesal-menyesal. Mereka hanya bisa memukuli diri sendiri. Dan lain sebagainya. Jadi kasihan kita sama orang-orang yang menghina-hina orang Kristen. Nggak usah benci. Nggak usah benci. Nggak usah ikut marah. Berdoalah supaya Tuhan menjamah dia. Jadi kan di Indonesia ini kita baca YouTube kesaksian-kesaksian orang yang menjadi Kristen, yang tadinya pembakar gereja, yang tadinya penghina, yang tadinya ikut bom-bom gereja, bertemu dengan Yesus, dia jadi tunduk deh. Jadi tunduk kepada Yesus. Jadi siapapun dia, asal bertemu mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu, pasti tunduk. Pasti tunduk. Gak ada kemampuan melawan. Pasti tunduk. Jadi orang-orang yang masih koar-koar ini, yang bilang disalib ada iblisnya, karena dia hanya tahu cerita Yesus. Ya, dia hanya tahu cerita Yesus. Dan kan ingat, jadi itu nggak perlu heran. Ketika berita kebangkitan pertama diberitakan oleh perempuan-perempuan, apa kata? Mereka anggap itu bohong. Jadi murid-murid pun, sebelum mereka bertemu dengan, betul-betul bertemu dengan Yesus bangkit itu bohong. Mereka bilang, jadi murid Yesus sendiri berkata itu bohong. Tapi begitu mereka ketemu, wah, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi jangan mau menjadi benci, jangan mau tersinggung, sakit hati karena menghina-hina Kristen. Gak usah. Tunjukkan dirimu sebagai orang yang telah bertemu dengan Yesus. Itu yang lebih penting daripada membenci balik mereka. Membenci mereka berarti kita sama-sama orang yang tidak bertemu dengan Yesus. Jadi tunjukkan dirimu, buktikan dirimu bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dan kamu sudah mengalaminya. Kamu sudah bertemu dengan dia secara pribadi ya. Jadi benar-benar mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu. Dan ini juga ya, semua yang kita lakukan ini apa? Agar kita memperakrab hubungan kita dengan Yesus yang bangkit dan menang. Jadi jangan pula Instagram sudah, program ini sudah, tapi kita nggak pernah mengalami Yesus. Sayang, ada banyak loh. Dia nggak pernah mengalami Yesus, tapi dia menceritakan Yesus dengan luar biasa, tapi dia sendiri nggak bertemu dengan Yesus. Karena yang menunjukkan seseorang bertemu dengan Yesus adalah karakternya. Karakternya menjadi Kolose 4 ayat 6. Kata-katanya selalu penuh kasih. Dan dia pendeta juga bisa. Si tua juga makin lama dia pendeta, kata-katanya makin tajam-tajam, bukannya makin penuh kasih. Yanti, coba lihat pendeta-pendeta tua. Apakah kata-katanya makin lebih lembut? Jangan malah makin lebih apa? Guru-guru sekolah minggu yang baru-baru guru sekolah minggu yang sudah lama sekolah minggu, kata-katanya lebih baik enggak? Itu loh. Jadi kita harus, tandanya kita bertemu dengan Yesus itu ditunjukkan oleh karakter kita. Ya, karakter kita. Kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Itu tujuannya ini. Ya, jadi agar semua orang yang ikut Instagram ini bertumbuh secara step by step ya, makin menjadi seperti Yesus. Kalau kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus, haters akan bisa kita hadapi, dan itu khotbah besok ikut ya. Khotbah besok itu sudah kujelaskan dari situ. Kita akan bisa menghadapi haters dengan bijak dan membuat kita bertumbuh makin lebih kuat, lebih matang, lebih tangguh menghadapi kehidupan bersama Yesus yang bangkit dan menang itu. Gitu. Oke, Amang. Wah, sangat terberkati nih. Bukan hanya dari yang bertanya, tapi aku sendiri yang mendengarkan jadi semakin terberkati bahwa kalaupun ada yang menghina kita, ada yang membenci kita nggak perlu membalas dengan kemarahan dan kebencian yang akan menjadi racun, tapi kita hanya perlu berdoa dan menunjukkan kasih ya ke mereka. Kasih supaya mereka juga semakin mengenal Kristus dan bisa kembali datang kepada Kristus. Amang, ada satu pertanyaan lagi, Amang. Terakhir, karena wah banyak banget yang pengen bertanya sama Amang, tapi yang excited, tapi ternyata waktu kita memang
terbatas. Jadi satu lagi dari @theonlyadeline. @theonlyadeline. Kayaknya ini kalau tidak salah kelas 5 SD, Amang. Amang, saya mau tanya. Nah, gimana caranya tetap bermedia sosial tapi tidak sampai dimarahin orang tua? Kayaknya dia sering dimarahin orang tua, Amang, kalau buka-buka handphone. Adeline, kamu mendapatkan OVO atau GoPay 25.000. Silakan, Amang. Oke, baik. Jadi ini harusnya kita harus bersama orang tua. Ya. Jadi ini nggak bisa hanya sama siapa tadi? Siapa tadi? Siapa Adeline, tadi tapi yang tanya ini? Adeline, nanti kamu bisa beritahukan ke orang tuanya, Amang. Ed? Ada, Ya, Dek ada. ya. Ada Adel ya, dengarkan. Adel. Ya, keren banget pertanyaannya. Tapi ini memang harus didengar orang tua. Nah, karena orang tua berpikir medsos ini hanya negatif semata. Ya, negatif. Jadi tugas kita sekarang ini bagaimana kita mengeksplor medsos agar hal-hal positifnya yang kita ambil dan kita terhindar dari hal-hal negatifnya. Jadi tugas orang tua sebetulnya bukan melarang mempergunakan medsos, tapi mendampingi, membentengi agar anak-anak mempergunakan medsos dengan hasil yang maksimum dan terhindar dari hal-hal negatif. Jadi sampai sekarang memang kebanyakan orang tua pemanfaatan medsos dianggap sebagai negatif melulu. Makanya nggak boleh. Iya dong, kalau negatif masa boleh? Tapi lupa enggak, tidak ada yang negatif. Tadi sudah kita bilang sejak awal, tidak ada yang 100% negatif dan tidak ada yang 100% positif. Selalu dua-duanya. Kenapa? Karena ini dunianya orang berdosa. Jadi sebaik-baik saya tetap adalah orang berdosa. Saya bukan orang sempurna. Jadi karena saya orang yang berdosa, dalam diri saya selalu ada negatif, tapi sudah lebih banyak orang yang positif. Harus gitu dong. Ya. Jadi tapi saya belum murni. Nanti di surga saya murni bersama Yesus, kita semua. Kalau di dunia ini enggak, kita masih ada hal-hal negatif. Makanya kita setiap minggu ngaku dosa karena kita selalu berdosa. Jadi apapun yang dikerjakan kita orang berdosa ini enggak ada yang 100% positif. Selalu ada yang negatif. Tapi kita mengeliminasi, memperkecil hal-hal negatif dan memperbesar hal-hal yang positif. Jadi seperti ini medsos. Bagaimana kita memperkecil hal-hal negatifnya, lalu memperbesar hal-hal positif, memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kita yang melakukannya dan untuk orang lain yang mendengarnya. Jadi itu tadi adik ya. Jadi orang tua, karena orang tua pada umumnya ya, bukan hanya orang tua itu dek ya, pada umumnya orang tua berpikir medsos itu negatif, makanya dilarang. Iya. Berarti untuk mungkin ada beberapa orang tua yang mendampingi anaknya IG Live ataupun ada yang orang tua yang ikutan sendiri IG Live ini, berarti bisa disampaikan ya bahwa tugasnya orang tua itu adalah untuk mendampingi anak-anak dalam bermedia sosial. Jadi jangan hanya dimarahin ya, Mang ya, karena nggak mungkin anak itu bermedia sosial ya, harus didampingi para orang tua kami, didampingi anak sekolah minggunya. Jadi kalau mau buka IG Live, untuk nonton IG Live jangan dimarahin, IG Live sekolah minggu. Karena ini berguna sekali, Amang. Kita mendapatkan pesan dari Amang. Dan juga untuk adik-adik, tadi ingat pesannya Amang Pendeta bahwa media sosial itu ada dua sisi yang baik dan juga sisi yang tidak baik. Nah, kita sebagai anak sekolah minggu harus mau memaksimalkan sisi yang baiknya dan mengeliminasi sisi-sisi yang tidak baiknya ya, Amang ya. Yes. Amang, terima kasih banyak terima kasih sekali untuk hari ini, Amang. Mohon maaf waktu yang tidak memadai untuk seluruh walaupun pertanyaannya masih banyak, tapi waktu kita yang tidak memadai. Tapi mungkin nanti kalau diundang untuk selanjutnya bisa ya, Amang ya? Yes, ya pasti. Closing statement dulu dong, Amang. Closing statement untuk kita bijak dalam bermedia sosial. Amang Pendeta Pilihan, kami mohon kesediaannya, dan juga Inang Pendeta Yanti juga kami mohon kesediaannya untuk memberikan closing statement terkait tema kita hari ini, bijak dalam bermedia sosial. Silakan Amang dan Inang. Oke, Inang dulu. Oh, Inang dulu, boleh. Inang dulu. Inang, silakan Inang. Oke, terima kasih ya buat Amang Pendeta Panjaitan yang sudah memberikan informasi yang sangat
memberkati kita semua ya melalui firman Tuhan juga yang sudah dibubuhkan di dalamnya. Jadi kita ya adik-adik sekolah minggu pasti untuk kedepannya Inang percaya nih pasti semakin bisa bijak di dalam mempergunakan medsosnya ya. Tadi sebenarnya masih banyak sih ya Kak Fania yang mau bertanya ya. Cuman waktunya terbatas. Tadi seperti dikatakan Kak Fani tadi ya mungkin lain waktu kita masih bisa mengundang Amang Pendeta. Jadi Bisa, terima kasih bisa. Amang Pendeta ya Amang Pendeta yang tadi yang bisa saya tangkap bisa untuk menjadi closing statement saya hari ini. Media sosial seharusnya menjadi media untuk berkarya dan berkreasi serta menjadi batu loncatan yang dapat membuat kita semakin maju melalui wawasan-wawasan yang sudah kita terima, melalui ilmu-ilmu, firman Tuhan. Jadi dalam hal ini kita juga diminta bukan menjadi batu sandungan, ya, untuk hidup kita, untuk hidup orang lain. Makanya memang harus bijak memakai medsosnya di kemudian hari, ya, supaya dengan demikian kita bisa menjadi duta Kristus di dunia maya. Itu yang paling penting ya, menjadi duta Yes. Kristus ya di dunia medsos ini supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, itu saja mungkin Kak Fani yang bisa saya simpulkan dari pemaparan dari Amang Pendeta tadi ke tengah-tengah kita. Terima kasih ya Kak Fani dan juga Amang Pendeta. Salam bagi keluarga. Semoga terberkati selalu dengan kesehatan, sukacita, dan kami juga masih rindu dengan firman Tuhan yang bisa dibagikan bagi kami untuk di hari-hari yang akan datang. Amin. Terima Siap, kasih, siap. Amang. Terima kasih Inang, mungkin dari Amang closing statement-nya. Silahkan Amang. Baik. Halo adik-adik, senang sekali ya boleh gabung dalam IG pertama perdana kita untuk hari ini. Senang sekali ada antusiasme, pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Dan jangan berhenti di sini ya, apapun persoalanmu, masalahmu, saya sebagai bapakmu atau sebagai opung, saya sudah opung dong. Opung saya, cucu saya yang paling besar itu sudah semester 6, mau semester 7. Jadi bisa panggil opung, bisa panggil bapak, bisa panggil pilihan aja ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tanya di IG ini ya, bisa ditanya atau di Facebook atau di email saya pilihan panjaitan @yahoo.com ya. Jadi nanti bisa ditanya di sana. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi medsos udah kadung dilihat khususnya orang tua sebagai hal yang negatif. Itu memang ruginya ini. Enggak sejak awal kita merespon medsos ini sebagai sesuatu yang positif tapi bisa negatif. Tapi udah kadung hanya dilihat negatif. Makanya anak-anak begitu pakai medsos langsung coba boleh. Itu padahal ada banyak hal positif ya yang bisa kita pergunakan timba dari sini, pengetahuan-pengetahuan, dan kita bisa share hal-hal baik dari tempat ini. Nah, pergunakanlah medsos ini untuk hal-hal yang baik ya. Jangan pernah pergunakan hate speech di sini. Jangan suka share foto-foto yang vulgar, foto-foto yang kekerasan, foto-foto yang justru membuat orang ketakutan, membuat orang menjadi sedih, menjadi marah. Tapi share-lah hal-hal yang baik, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa memberikan dukungan, yang bisa mengingatkan, ya, mengingatkan. Dan jangan never say hate speech di sini. Semoga adik-adik yang nggak selesai, ini terlalu pendek. Jadi kalau mau ada lagi, kita boleh lanjut di IG seterusnya atau melalui kakak cantik ini ya, si Fani, guru sekolah minggunya, bisa kita berbagi lagi agar berkesinambungan ya, berkesinambungan apa yang membuat kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus Kristus. Halo adik-adik sekolah minggu, senang sekali. I love you, all of you. Dan saya berharap you to be the best of you in Jesus Christ. Amin. Terima kasih Amang for us to be the best
In Jesus Christ ya Amang ya. Terima Habis kasih sekali Amang dan adik-adik baterai sekolah. aku habis. Habis baterai. Boleh Amang. Sangat berterima kasih. Oh, Amang sudah hilang, sudah kehabisan baterai. Berarti adik-adik, terima kasih. Inang Yanti juga terima kasih sudah mendampingi kami dari awal sampai akhir. Adik-adik sekolah minggu serta orang tua kami, terima kasih juga sudah bisa hadir, sudah datang. 2 minggu lagi kita akan mengadakan IG Live dengan narasumber yang baru dan tema yang baru juga. Temanya adalah tentang sejarah HKBP dan tentu saja kita mengundang nanti Amang Uluan kita, Amang Pendeta, nah Baban untuk hadir. Jadi 2 minggu lagi, jangan lupa ya, kembali lagi dengan host yang berbeda, di jam yang sama, tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Inang Pendeta Yanti untuk kembali menutup IG Live kita dengan doa. Inang, mohon maaf karena Amang juga sudah habis baterai katanya tadi. Nanti nggak apa-apa kita japri-japrian sama Amang Pendeta. Jadi kita langsung tutup ini ya Kak ya. Oke, kita untuk menutup acara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam bincang-bincang kami sore hari ini bersama Amang Pendeta Pilihan Panjaitan yang menjadi narasumber kami yang memaparkan tentang pentingnya bagi kami supaya kami bijak dalam mempergunakan media sosial, terlebih diperhadapkan dengan keberadaan kami sebagai anak-anak Kristus di tengah-tengah dunia ini, di mana kami diminta, diharapkan berhikmat dalam menggunakan media sosial untuk mewartakan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan kami juga harus selalu mengutamakan Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam segala hal. Terlebih ketika kami memposting segala sesuatu ataupun memberikan komentar bagi segala sesuatu yang diperhadapkan di tengah-tengah medsos yang saat ini kami pegang masing-masing. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk tetap mengutamakan Tuhan dan kebenaran-Mu, supaya kami tidak tergoda untuk memberhalakan media sosial ini, tetapi kami tetap setia untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Dan saat ini kami memohon kepada Tuhan, bagi pembicara narasumber kami, Amang Pendeta Pilihan, kami memohon agar tambahkanlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah kepada beliau, kepada keluarganya. Berikan kiranya kesehatan, sukacita, dan tambahkan bagi beliau hikmat dalam melayani Engkau lebih lagi di dalam kesehariannya, supaya kami semakin mengenal Engkau melalui media-media yang menjadi sarana beliau di dalam mewartakan kerajaan Tuhan untuk kami nikmati bersama orang-orang di media sosial. Dan kami juga berdoa bagi para kakak abang guru sekolah minggu yang telah mengupayakan terlaksananya atau adanya Instagram live di tengah-tengah gerejamu ini. Berikan juga hikmat, kesehatan, sukacita kepada mereka. Dan kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu, berikan kepada mereka dan tanamkan kepada mereka karakter yang takut akan Tuhan, supaya kelak mereka dapat menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa bagi orang tua mereka, berikan bimbingan-Mu, hikmat-Mu bagi mereka di dalam membesarkan anak-anak yang telah Engkau percayakan bagi mereka. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat sore semuanya. Adik-adik atau yang belum bergabung, yang baru saja bergabung, tenang aja, nanti siaran langsungnya akan kami taruh di IGTV, jadi masih tetap bisa menonton ya. Inang, terima kasih sekali lagi. Saya En ya, dadah semuanya adik-adik. Dadah semuanya. Dadah. Ini ada tim belakang layar. Ada kasih. Banyak nih kakak-kakak abang sekolah minggu nih. Setelah kamu mulai, Sudah banyak semua. aja ada di sebelah sana ya Inang ya. Dadah. Aku mau masuk.